Selamat malam, kembali lagi dengan podcast Malam Klinik bersama gua Jack dan Gua Putra. oke. Gimana bang? Sehat. Sehat. Mm-mm. Baru balik Balik di mana? gawe. Oh, Enggak ya. Enggak. Tapi Hari capek ini capek Pak, hari ini Pak. Capek Iya. ngapain pak? Rebahan aja dari pagi gua. Rebahannya pak ya? Iya, pegel-pegel badan. Pegel ya? Mm-mm. Iya ada pak. Ya, jadi malam ini kita mau bahas apa, Pak? Hari ini sih kita spesial nih ya. Spesial karena kita nggak bahas email yang masuk dulu ya hari ini. Iya, kenapa nggak dibahas, Pak? Jadi kita mau yang spesial dulu. Kita pengen bahas legenda nih, legenda-legenda yang kata orang nyata sebenarnya, semistisnya. Oh, keren emailnya lupa password, Pak. Jangan sampai lupa pak. Itu mata pencarian kita pak. Iya, hari ini Hari ini Bang Iya. Jack punya rencana mau bahas-bahas ini cerita-cerita legend nih yang Iya, dulu pernah jadi cerita rakyat ya. Cerita rakyat padahal kejadian ya. Enggak. Ini cerita memang kejadian bener ya. bener kan ya. Ini ramai banget dulu dibicarakan ya. Sampai masuk ke Emang lu udah lahir kan belum? sampai dibuat filmnya pak. Oh Ya, iya. film sampai juga masuk ke acara mistis tuh di televisi dulu tuh. Oh yang apa ya namanya yang kismis. Kisah-kisah misteri. Is. Begini ceritanya. Gak begitu. Enggak Pak, begini aja. Jadi Coba Ya. awal mulanya gimana? Tolong Bang Jack ceritain. yang kita bahas ini tentang tragedi Bintaro ya. Iya, kan ini mau dari Bintaro. Iya pak. Tapi lu pernah dengar nggak pak sebelumnya? Pasti pernah denger lah, ini kan dulu cerita dari SD. Dari dari SD. Enggak, dulu cerita tuh mengiang banget di telinga gua karena dulu kan apalagi dulu ya Pak ya, kalau dulu kan belum ada internet ya. Belum. Jadi itu kayaknya masih kental banget lah, kayak koran cerita-cerita apa ya? Mistis ya. mistis. Jadi orang kalau cerita apa didengerin, diayatin, takut ya kan. Diresapin. Takut. Ngapain diresapin pak ya? Iya. THR nggak turun, takut. Iya THR setengah doang pak. Lu dapat pak? Enggak. Aduh. Ya udah, ayo lanjut tragedi Bintaranya, silakan. Jadi sebelum kita bahas itu, kita bahas sejarahnya dulu nih. Boleh. Cakep. Jadi ini kecelakaan tuh terjadi di tahun 1987 ya. Tepatnya 19 Oktober 1987. Ini kecelakaan antara kereta api Patas Ekonomi Merak jurusan Tanah Abang Merak sama kereta api jurusan Rangkas Bitung. Jadi ini Rangkas Bitung Jakarta Kota. Ya. Rangkas Bitung Jakarta Yang berangkat Kota dari ya. stasiun Sudimara. Berangkat dari stasiun Sudimara, sedangkan kereta api Patas Ekonomi Merak itu berangkat dari stasiun Kebayoran. Iya kan? Iya kan enggak? Betul ya? PA lu ya. Ini nih. Kereta api ekonomi Merak jurusan Tanah Abang Merak yang berangkat dari stasiun Kebayoran. Oh, iya. Bertabrakan dengan kereta api jurusan Rangkas Bitung Jakarta Kota. Stasiun Yang Sudimara. berangkat dari stasiun Sudimara. Jadi ini kecelakaan pas di daerah tadi mana Pondok Betung Bintaro ya. Pas di situ lokasi kejadian. Terus apa lagi nih pak mau dibahas pak? Kan ini ya kan malam klinik. Jadi kan harus membahas yang mistis-mistis. Ini kenapa jadi kayak koran lampu merah Pak? Yang dibahas kecelakaan doang. Mana mistisnya? Mistis dong Pak.
Nggak jelas ini kontennya ini. Yang meninggal berapa meninggal? Oh ya, Kasih tahu ya meninggal. kalau dari sumbernya yang gua baca itu sekitar 153 orang. No. Jadi itu bisa dibilang kecelakaan paling ini ya, paling apa ya, paling tragis dalam sejarah kereta apian. Tumben bener. Namanya juga kecelakaan Bintaro kereta api, Pak. Oh iya, sebelumnya kita nih bahas ini memang request dari teman kita ya. Yang siapa? Gak. Iya, ada request dari teman kita yang suruh bacain untuk kisah-kisah Yang ini legend. ya, ya, makanya kita cari nih Dari yang pernah ada gitu kayak dari teman kantor sih Mas sebelumnya minta untuk bahasin kereta api Bintaro. Boleh Jadi kita cari kita kan, cari. kita Jangan cari. sedih. Kita anaknya baik kok. Terus ini Sorry, Pak. sebelumnya gue pengen tahu sih ini, gue nggak begitu maksudnya nggak begitu memahami yang tragedi Bintaro ini kan, karena memang udah dulu banget sih sebetulnya Pak. Gua belum lahir, jadi mungkin gue cuma bisa bacanya dari artikel-artikel aja sih sebelumnya. Jadi memang tragedi Bintaro ini cukup memakan banyak korban jiwa ya. Iya, betul. Untuk lebih tepatnya gue kurang tahu berapa, katanya sampai ratusan. Kalau dari ini Kalau dari artikel, sumbernya dari 150 150-an ya? 6 ya kayaknya. Iya, betul 156. 156 ya. Dan katanya juga ini sih katanya ya, kita kan karena ini tragedi udah lama jadi kita bersumber dari katanya ya kan. Itu yang meninggal sampai dengan kondisi badan yang tidak utuh ya, jadi kayak cuma ketemu badannya doang, kakinya misah kemana. Iya. Kadang kepalanya putus katanya. Iya putus ya, Bahkan kejepit gerbong kereta. soalnya kalau dibayangin juga kan parah ya kan. Kereta kalau kita tahu kayak gue biasanya kan naik kereta nih jurusan komuter lain kan. Nah itu tuh posisinya kan kenceng ya, itu kenceng mah. Jadi kalau papasan dalam satu rel kereta api ya pasti hancur lah ya. Pasti lah Pak. Jadi antara kepala sama kepala Pak ditubruk gitu kan. Makanya itu kan ini nggak bisa, tabrakan yang nggak bisa dihindari kan. Nggak bisa dihindari. Sebenarnya yang tahu kan cuma masinisnya doang ya. Masinis ya. Masih tahu. Menurut tuh masinisnya loncat nggak sih kayak gitu? Masinisnya loncat nggak? Kayaknya enggak deh Pak. Nggak loncat? Enggak. Sotoy lu. Nggak sempet kayaknya Pak. Nggak sempet ya. Kan. Kan soalnya pintu kereta api beda kayak Pak ya sama pintu mobil. Kayaknya begitu. Jadi ini ya banyak meninggal atau meninggal yang nggak wajar sih menurut gue ya kan. Sangat nggak wajar kecelakaan gitu sih Pak ya. Oh iya. Jadi pastinya banyak dong kejadian yang nggak wajar juga, kayak mistis-mistisnya juga Iya kan. pasti. Ya bisa Kalau- dibilang arwah gentayangan jadinya kali ya. Bisa jadi. Iya. Terus yang pernah gue denger sih cerita-ceritanya ini bahwa ada yang hantu tanpa badan, hantu tanpa badan apa? Hantu Badan tanpa kepala. hantu tanpa kepala lah ya. Iya, badan ada tapi kepalanya nggak ada. Iya, Intinya gitu. Iya, intinya gitu. Oh iya iya. Kok iya? Nih, kata ini sih artikel yang kita baca nih, dia tuh sering muncul malam Jumat pas mau maghrib, yang hantu tanpa kepala ya gitu. Tapi kenapa hantu selalu muncul di malam Jumat, Pak? Schedule Pak. Job dia. Udah schedule-nya. Coba hantu muncul di minggu malam, dimana yang besoknya kerja, Nah, ya kan? iya. Kenapa? Karena mungkin ya orang fokus besok mau kerja ya. Iya, harusnya kan munculnya di situ ya Iya, kan? iya. Apaan sih?
Bingung Bapak. Jadi gimana katanya yang itu yang apa kereta hantu. Hah? Kereta hantu ya? Oh iya. Lu kan pernah dengar katanya. Oh iya juga, gue pernah baca di artikel juga itu. Jadi ada namanya tuh kereta hantu. Jadi orang yang mau naik kereta dari stasiun apa? Bisa bilang dari stasiun yang bekas kecelakaan itu ya, stasiun Sudimara atau apa gitu kan. Kalau naik kereta api itu dia tuh nggak pernah rame. Jadi paling cuma 3 orang, selalu 3 orang. Kejadiannya sama orang lain gitu maksudnya. Hah? Nggak, setiap orang yang mau naik kereta itu, kereta jurusan yang lokasi kejadian itulah. Oh, yang melintasi lokasi. Iya. gitu. Jadi penumpang yang naik itu nggak pernah rame yang naik kereta itu. Jadi jadi misalnya gue nih iya. di stasiun yang dekat Bintaro. Biasa kan kalau stasiun kan pasti rame kan tuh. Iya. Ini kejadian di malam berarti? Hah? Kejadian sore apa malam? Kalau dari artikel sih nggak disebut ya. Oh, jadi Maaf dia ya. misalnya nih gua ke stasiun di dekat Bintaro, yang masuk cuman gue sama beberapa 3 orang Iya, berarti 3 orang gitu. itu Kereta berhenti dong di situ di stasiun. selalu berhenti. Naik. Naik. Kalau yang pokoknya yang arahnya ke arah lokasi kejadian lah. Itu penumpang di dalam itu yang 3 orang itu selalu menunduk, nggak ngobrol, jadi sepi banget, sunyi. Nah, setiap kereta sudah nyampe ke lokasi kejadian pasti penumpang itu disuruh turun Turun di tengah-tengah. Iya, jadi nggak berhenti, nggak turun di stasiun, jadi ya di rel itu, lokasi kejadian. Nah, kalau warga yang lihat itu sebenarnya dia nggak naik kereta, jadi jalan kaki sebenarnya. Jadi jalan kaki dari stasiun, ya pokoknya jalan kaki lah. Jadi kayak ya kena kereta hantu, berarti nggak nyata dong ya keretanya, seolah-olah dia ngeliat naik kereta gitu, padahal dia lagi jalan kaki sebenarnya, di jalan kaki di rel gitu. Jauh juga dong, kan stasiun menurut gua jauh loh. Ya namanya ya kan? Namanya kan udah diinin alam gaib ya. Jadi ya tubuh kita juga nggak bakal ngerasa capek atau apa kali kan. Mungkin pas ini kali, pas udah dibangunin warga kali. Lu ngapain di sini? Iya, mungkin ditegur dia. Pegel kaki gua. Tiba-tiba pijit nih. Pegel kaki gua. Ternyata jalan. Sian juga. Ya, jadi ya gitu Pak. Sering ganggu pejalan kaki sama penumpang kereta. Jadi sering nongolin di kereta juga gitu. Sama ganggu pejalan tuh, jadi makanya sering banyak kecelakaan juga katanya di situ. Jadi yang berjalan kaki seolah-olah ngelihat sosok gitu ya. Iya. Ngeliat sosok. Aduh, ini kan malam klinik nih, ya kan? Iya. Jiwa horornya mana nih? Jiwa horornya mana? Kita kan santuy orang. Oh iya betul. Santuy kita Pak. Jadi hari ini bahas Bintaro doang. Kalau Bapak punya ini yang lain Pak? Ya, ada kalau bisa kehidupan sih Pak, lebih ngeri dong. Kehidupan sendiri Pak. Kehidupan sendiri Ekonomi lebih ngeri. Pak. Ngeri Pak, ekonomi. Aduh. Jadi gitu tuh. Sering ada tangisan juga katanya, tangisan anak kecil di rel kereta itu, tangisan anak kecil. Pas dicek ternyata dia jasad gitu, jasad yang apa namanya, apa sih kalau ini bergelentangan ya, apa ya? Bergentayangan. Bukan bergentayangan, apa ya? Tiduran apa ya? Bergelimpangan apa ya? Oh, tiduran. Ya jasadnya itu lah. Di rel itulah, iya, yang bekas kecelakaan itulah. Gitu. Sering diganggu katanya warga situ. Sering apa ya? Pokoknya mungkin karena udah lama situ kali.
jadi kayak teman kali ya. Iya, Udah sahabat biasa, lah ya. sahabat. Mau tinggal di sana Pak? Enggak, Enggak. enggak, Atau observasi? boleh. Kayak Kayaknya perlu juga nih dieksplor Pak. buat Kayaknya ntar ya kalau udah kalau udah nyalinya ada ya. kalau udah mulai berani. Udah mulai berani kita ke sana. Jadi gitulah Pak. Berarti untuk kisah Bintaro nih Iya. yang lagi yang cukup apa namanya? Yang cukup booming. Cukup booming tuh yang hantu tanpa kepala ya. Iya. Katanya sih yang paling sering apa ya? Sering Nongol ya? Nongol. Oke. Gitu. Sebenarnya sih ini kita baru dari katanya kan. Kata-katanya. Tapi kalau gue sih percaya aja kalau kita tuh berdampingan dengan hal-hal hal-hal kayak gitu ya. seperti itu ya kan. Nah, untuk malam ini karena kita nggak membacakan email, Iya. hanya request dari Request teman kita teman ya. kita yang minta untuk bacain tragedi Bintaro. Ini sorry banget kalau misalnya belum begitu lengkap, ya Iya. kan? Karena kita sendiri juga nggak pernah ngalamin. Nggak mendalami ya. Nggak mendalami. Nggak mendalami, jadi oke deh, sesuai dengan Cuma- permintaan kita harus bahas lagi di Bintaro. Untuk malam ini mungkin itu dulu kali ya. Udah itu dulu lah. Itu dulu ya. Nah, jadi untuk teman-teman kita ingetin lagi kalau misalnya ada cerita-cerita yang mistis, kerabat, saudara atau tetangga, bisa kirimkan ke email kita ya. Boleh ke email kita di clinic_zone ya @gmail.com. Clinic Zone Clinic Zone ya? at Oh iya. gmail.com. cliniczone@gmail.com. Ya. Atau ke IG kita juga bisa ya. Heeh. Apa ya? Nama IG kita? Itu. malam_clinic ya. Iya. Itu alamat IG kita ya. Iya betul. Nama IG kita. Boleh DM di situ juga. Yang penting jangan males ngetik lah. Gitu. Ini kalau bikin podcast jam 1:30 nih begini deh. Kosong pikiran. Oke deh, untuk teman-teman hari Kalau ini. mas ketik tuh bisa kita Gimana? video call bisa nggak apa-apa. Kok video? Kalau pakai Zoom ya sekarang? Pakai Zoom. Sekarang kan pakai Zoom. Iya. Nah, kita enak pakai Zoom loh. Iya, sekarang pakai Meeting. Zoom, apa-apa pakai Zoom. Tapi enak sih Pak kalau pakai Zoom ya. Enak ya. Bisa ngeliat muka. Nama juga. Namanya juga Zoom. Udah. Ya udah itu aja deh yang kita bahas malam ini tentang tragedi Bintaro. Sorry kalau ada salah kata. Gua Putra. Dan gua Jack. Thank you and Selamat malam.